saking untuk memuliakannya jadi dan cuma menganggap sekitarnya seperti makhluk, kita juga hidup gitu ya, jadi makanya kayak menyambut tamu gitu ya. Betul. Kan keren ya. Itu juga terjadi pada Rasulullah. Iya, Jadi iya. Rasulullah ketika mau pulang, depan rumah Rasulullah itu ngelihat ada potongan roti jatuh di bawah. Oleh Rasulullah diambil itu roti, dibersihkan, diseka dengan lemah lembut. Disekanya, kemudian dimakannya roti itu. Kemudian dipanggillah istrinya, Rasulullah itu Aisyah. Hai Aisyah, kesini. Kamu tahu nggak, makanan ini adalah terbuat dari hal-hal yang mulia. Maka muliakanlah makanan. Jangan dikira yang jatuh tadi itu akan datang kepada yang menjatuhkan. Yang makanan tadi yang jatuh akan datang menghampiri yang menjatuhkan tadi. Dia akan meminta pertanggungjawaban apa yang sudah dilakukannya. Sampai segitunya. Sampai sebegitunya. Terkadang kita cuma makan acar-acar, udahlah gitu. Nah, Begitu iya. aja gitu ya. Apalagi kita makannya apa namanya kalau bahasa Serangnya itu, mabur gitu tuh ya, Iya. acak-acakan, gitu. remeh. Remehnya. Nah, itu Ramah-ramahnya. makanya dia yang remeh-remeh itu kata Rasulullah akan menuntut kepada yang Wow, luar biasa. Ini hadis. Pernah kepikiran sampai ke situ ya? ini hadis memuliakan makanan itu memang hadis ada. Bayangkan itu ya, sedemikian rupa. Mungkin Bunda Resi baru tahu ini tentang cerita ini ya. Sangat Ayah Haji. Bahkan dari kita menganggap makanan itu sebagai makhluk hidup pun juga mungkin nggak kepikiran ya. Kita selalu berpikirnya semuanya makhluk yang hidup tuh hanya yang bisa bergerak. Iya. Yang ini kayak macam makanan, enggak lah kita termasuk dalam itu. Tapi dengan penjelasan begini ya Allah gitu ya, dia akan diminta pertanggungjawaban ya. Iya, yang jawab apa pertanggungjawaban? Serem banget ya Ayah Haji ya. Jadi boleh dibilang mungkin dosa ya. Iya, dia akan bertanya, Kalau kita kenapa lu ngejatuhin makan? makan. Jatuhin saya, padahal saya harusnya dimakan. Nah, makanya di dalam Al-Quran, kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, janganlah berlebihan. Berlebihan dari makna ini, ada makanan yang kita anggap kita sudah selesai kenyang. Iya. Makanya sebelum makan harus diukur dulu dengan perut. Kira-kira Cukupnya segimana gitu. jangan sampai ada Menyisakan. sisa. Nanti yang sisa itu akan meminta pertanggungjawaban kepada yang Ya. Aduh, kalau kita udah nggak sanggup gimana tuh ya? Makanya Ternyata. kita ngaji sekarang gimana caranya supaya kita harus mengukur diri. Makanan itu dua hal yang harus diperhatikan, halalan thayyibah. Yang halal dan yang thayyib. Yang thayyib itu yang apa ya, yang baik. Ada yang halal tapi nggak baik, banyak. Ada yang baik tapi nggak halal juga banyak. Ada yang enak, yang lezat tapi nggak halal secara zat, secara ini banyak. Oke. Ya, jadi Ayah Haji, kalau begitu kita mau tahu dong lebih lanjut gitu tentang adab-adab makan gitu. Mungkin Rasulullah juga mengajarkan adab makan itu aturan-aturannya seperti apa sih supaya kita jadi nggak salah lagi dan nggak menganggap remeh tentang keadaan ini nih. Gimana nih Ayah Haji? Iya. Tadi kan yang halal, ya udah Iya, pasti ya halal itu ya. Bang. Makanya Rasulullah itu saking menghormati makanan itu tidak menghina makanan itu. Kalau Rasulullah tidak suka terhadap makanan itu, dia tidak dimakan, ya udah. Kita disediakan makanan ya Ayah Haji. Kalau dia sama tidak orang, suka, ya. ya Kalau sudah. kita nggak suka, Nggak usah dilihat, ini enak banget nih. Itu tapi nanti menimbulkan masalah Nah, ada contoh lagi Gimana Rasulullah. itu? Ini saya contoh dari hadis semua ini. Rasulullah SAW pernah oleh sahabatnya, oleh seseorang diberikan makanan. Kalau Rasulullah diberikan makanan, itu biasanya nih makanan itu dimakan, yang sisa itu yang lain dibagi-bagi kepada para sahabatnya. Ini dikasih makanan Rasulullah, itu dimakan sendiri. Wah, makan sendiri pokoknya, selesai sampai habis. Sahabatnya Bingung kan ya? Bingung. Ini kok Gak biasanya sih gitu. Nabi kayak begini, ya Rasulullah kayak begini. Akhirnya saking penasaran nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan seperti ini? Saya nggak dibagi nih. Gampangnya kalau bahasa sini nggak dibagi nih. Kata Rasulullah, sebenarnya saya ingin membagi, tapi khawatir
Makanan yang saya bagi itu kamu hina, kamu lecehkan. Karena apa? Karena makanannya asem. Biar saya sendiri yang menanggung itu. Oke. Ya, mantap ya. Artinya luar biasa ya Rasulullah ya. Rasulullah. Makanya jadi suami juga sama. Istri makan asin itu, dia masak asin, nggak boleh asin amat. Itu pertama makanannya dihina, yang membuatnya menghina. Karena makanan itu rantai produksinya panjang. Misalnya kalau beras dari biji beras. Kemudian tumbuhlah pohon beras itu tadi, tumbuhan beras. Kemudian disemai, dirawat, ini sampai berbulan-bulan sehingga dipanen, datang ke meja kita. Berapa proses itu keringat yang keluar? Berapa proses itu biaya yang keluar? Berapa proses pengharapan dari petani, dari ini banyak. Dia doa-doa sudah masuk ke dalam beras tadi. Petani berdoa. Ya Allah, jadikan beras ini baik, bermanfaat bagi orang lain. Bayangkan, dia berdoa oleh tukang angkutnya, ya Allah mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada anak istri saya, tukang angkut tuh. Sampai ke tukang jualan juga didoain juga, ya Allah mudah-mudahan ini laku, mudah-mudahan ini berkah. Bayangkan proses doa itu panjang. Doanya banyak juga. Apa nggak mulia dia? Benda itu mulia, makhluk itu mulia, maka kita muliakan. Masalahnya kita ketemunya pas di akhir. Udah jadi makanan. Makanannya asin amat. Wah itu bahaya, itu bisa istri perang dunia ketiga itu. Atau dengan makanan itu jadi nggak enak. Ini kisah nyata. Ketika saya umroh ya. Ketika saya umroh, ada seseorang dalam kabilah saya itu ngelihat makanan, dia langsung mencibir. Makanan di sini tuh nggak enak. Selama dia umroh, selama itu dia nggak makan. Karena nggak enak. Karena ternyata dibalas oleh makanan mungkinnya. Saya buat nggak enak sekalian. Karena disain deh gitu ya. Disain mulu. Akhirnya dia nggak makan hanya makanannya kayak begitu, dia jajan mulu dalam aja supaya memenuhi kebutuhannya. Ya kan itu ditunjukkan oleh Allah bahwa kita memang nggak boleh sembarangan. Makanya apa yang kita lakukan hubungan dengan seluruh makhluk dan semesta itu 3 hal yang kita lakukan. Pertama, kita lakukan perbuatan itu dengan cinta. Ya, dengan cinta, dengan kasih, ya, dengan ihsan, dengan cinta dan kasih. Sayang, cinta dengan sayang atau rahmat tadi, dengan ihsan. Beda itu 3. Kalau cinta itu karena kita saling membutuhkan, itu cinta. Kalau sayang, mungkin dia nggak membutuhkan tapi saya sayang sama. Beda tingkatannya. Kalau ihsan itu kita melakukan perbuatan baik, altruis namanya. Altruis itu dia mau nganggap saya apapun nggak apa-apa, yang penting saya berbuat baik untuknya. Ya, altruis ataupun ihsan. Makanya kalau orang ihsan itu orang yang sudah tingkatannya tinggi. Mau ngapain nggak perlu butuh dihormati, jadi perlu validasi dari orang gitu. Gue hebat nggak sih? Nggak usah, nggak ngapain juga gitu. Yang penting tujuannya Allah aja gitu ya. Betul, nah itu menjadi penting. Kenapa harus menghormati? Itulah Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa makanan itu adalah sesuatu yang mulia. Karena dia mulia maka harus diperlakukan mulia. Kenapa dia mulia? Karena dia bisa memunculkan energi, membangkitkan energi pada kita. Makan, dapat energi sehingga kita bisa sholat, beribadah, bisa bekerja segala macam. Bisa hidup. Tanpa makanan kita berapa lama nggak makan kan udah. Iya, ada letoy, lemak gemulai. Bahkan meninggal kan ya. Betul. Karena tidak makan. Maka itu pentingnya ya makanan untuk dimuliakan ya. Bagaimana nanti makanan itu juga mampu mendatangkan keberkahan, ini yang paling penting. Nah ini dia nih. Jadi selain halal, thayyib, enak, rasanya segala macam, bentuknya toppingnya gimana segala macam kan thayyib itu. Ya. Baik. Kalau makan ini ada toppingnya keren gitu ya. Saya ngebayangin gitu soalnya, misalnya ada makanan dikasih topping apa gitu kan. Udah selera makan. Selera makan apa? Itu kan thayyib. Kemudian ada namanya berkah. Nah, ini yang kadang-kadang kita lewatkan, ini cuman halalan thayyiban, mubarokan.
jadi ini keuntungannya gitu dengan memuliakan makanan ya Ayah Haji. Betul. Keberkahan. Coba keberkahannya bagaimana nih Ayah? Iya. Dijelaskan. Berkah itu kan namanya zada bil khair. Jadi sesuatu yang akan memiliki manfaat, fungsi yang bertambah berlipat-lipat untuk diri kita. Ya. Kenapa berlipat-lipat? Karena seluruh makhluk itu adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh makhluk ini patuh. Kalau manusia memang rada-rada, ada kadang patuh kadang enggak. Kenapa? Kalau manusia dikasih kebebasan memilih, sehingga kecerdasannya berkembang, ilmunya berkembang. Tapi kalau makhluk yang lain tidak seperti itu. Binatang, kambing, dari dulu yang makan rumput, yang polanya sama ya? Polanya sama. Pertanyaan kita, apakah kambing itu bebas? Enggak, kalau menurut saya enggak. Iya. Yang bebas bergerak ya. Dia bebas kan, makanya kambing mau berbuat apa saja, berhubungan badan apa, mau makan apa kan bebas tuh. Nah, kita pertanyaan, apakah kambing itu bebas atau binatang itu bebas? Kalau bergerak kan bebas, tapi kalau untuk yang tujuannya dia, misinya dia nggak tahu deh. Kayaknya nggak bebas ya, cuma karena kambing memang disetel, pabrikannya seperti itu. Maka dia hanya diberikan insting saja, tapi tidak diberikan akal. Manusia diberikan akal, bagaimana mengelola itu. Dari rumput manusia bisa makan kok. Iya. Ya kan? Betul. Ada yang namanya kangkung ya, itu makan semua. Pokoknya manusia tuh dengan akalnya bisa segala macam Dia merubah makanan ya, gitu. Berubah. Nah, zada bil khair itu ketika makan, maka harus ada sesuai ketentuan minimal untuk perjalanan ruhani bagi makanan itu. Kita basmalai, kita baca bismillah. Jadi kalau mau makan, mau minum, kenapa disuruh bismillahirrahmanirrahim? Itu sebenarnya mengajak makanan untuk bertauhid kepada Allah, untuk memuji Allah, untuk mengakui keesaan Allah. Bayangkan dia akan bahagia itu. Ya Allah, alhamdulillah. Kalau bisa ngomong nih, makanan itu, ya Allah terima kasih kamu telah membasmalai saya makan, sehingga saya mengalami perjalanan ruhani bersama manusia ini nih. Kemudian secara alami dia bekerja. Alam itu bekerja dengan alam, dengan sendirinya. Maka beras tadi, nasi itu tadi, mungkin saja karena dia punya komunikasi sendiri dengan sesama beras, saya kan ngomong enak lo makan sama dia tuh. Yuk enak lo. Akhirnya semua datang kepada kita. Kenapa dia datang? Karena memang dia berdoa kepada Allah, ya Allah berkahi orang ini. Apa dia berdoa? Ya Allah berkahi orang ini. Jadi nggak mengada-ngada ya? Contoh misalnya, kenapa bencana alam itu datang kepada kita? Apakah Allah menghukum kita? Allah tidak pernah menghukum manusia. Manusia sendiri yang menghukum dirinya sendiri lewat tangannya. Dhaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di laut dan di bumi ini karena tangan manusia. Jadi misalnya hutan ditebangin, dibabat, air diracun, segala macam, tangan manusia kan? Kemudian dia mengeksploitasi habis-habisan sumber daya alam itu tanpa dilandasi oleh rahmatan lil alamin. Apa yang terjadi? Wajar nggak? Kenapa dia bisa ada muncul itu? Karena tadi alam tadi berdoa kepada Tuhan, dia juga berdoa. Marah gitu ya. Alam taro anna la yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Apakah engkau tahu bahwa seluruh alam di langit dan di bumi tadi itu bertasbih kepada Allah? Dia berkomunikasi, dia berdoa, bertasbih itu mana yang berdoa? Ya Allah, ini anak orang-orang ini brengsek banget sih, hajar aja. Akhirnya ditimpa apa? Bencana, banjir, gempa bumi, segala macam. Karena kita mengeksploitasi yang bisa-bisa. Alam taruh analisa bihu Allah. Jadi alam itu bertasbih. Iya. Watayru sofatikul al-masalat kau wa tasbihahu, dan burung-burung yang berterbangan di atas. Apakah kau tidak tahu bahwa mereka itu sedang bertasbih kepada Allah? Sedang berdoa kepada Allah. Makanya ketika dia berdoa, burung-burung tidak pernah risau, tidak pernah galau, tidak pernah
segala macam, bagaimana dia bisa memenuhi makanannya? Dia keluar pagi, pulang petang, sudah kenyang. Makanya kalau ada manusia yang masih resah, masih galau karena takut nggak bisa makan, takut rezekinya nggak. Kalah sama burung. Kalah sama burung. Yang diberi akal manusia gitu ya, masih merasa resah. Jadi itu disebut keberkahan. Nah, jadi asik juga kan bicara tentang ini. Jadi ada banyak hal yang harus kita lakukan dalam makanan. Makanya salah satu tadi ya dengan membasmalahi itu penting. Iya. Jadi harus ya kita mengawali makan itu dengan membaca basmalah. Diakhiri dengan hamdalah itu penting. Jadi membuka kode keberkahan. Kode keberkahan. Kode keberkahan. Bahwa alam ini butuh diperlakukan dengan menyertakan Allah di dalamnya. Allah di dalam. Dan Bismillah dengan menyebut nama Allah kita makan gitu ya. Ya. Allah hadir menghormati ya. Iya itu kan keren itu. Iya benar. Masya Allah kita nggak pernah. Hal kecil tapi dampaknya bukan kecil. Itu besar sekali. Maka luar biasa ya. Semua itu selalu menghormati makanan. Makanya ketika saya beberapa kali nonton bola ini, main sepak bola yang beragama Islam, ketika dilempari makanan apa yang dilakukan? Diambil kemudian dicium, kemudian dimakan. Dia nonton Rasulullah. Misalnya ada beberapa, saya nonton tuh ya. Ada salah satu pemain bola beragama Islam, kalau nggak tahu salah atau siapa, itu dilempar makanan. Oleh sana dibersihin, dimakan, dihormati. Jadi nggak boleh ada makanan yang tersisa sebenarnya, yang mubazir itu. Karena yang mubazir ini adalah perbuatan setan. Karena setan itu selalu membuat ingkar kepada Tuhannya. Berarti kita kalau mubazir itu sebanding dengan pekerjaan setan. Aduh. Jadi ya kalau orang justru menganggap hina gitu, kita ada makanan yang dijatuhkan gitu ya, terus memandang hina kita bersihkan gitu, dilihatnya hina gitu, misalnya kok dimakan namanya kok jorok sih gitu ya gitu. Jangan lagi ya begitu ya. Jadi Rasulullah mengajarkan harus kecuali makanannya memang sudah bersayur ya. Udah basi. Udah sayur gitu, jatuh agak susah kan ngeroknya gitu ya. Iya. Gitu juga perlu kita ini juga. Tapi kalau makanan yang kira-kira itu dan masih bisa diselamatkan gitu ya. Jadi yang menghina ini juga harus ini ya, harus belajar nih pada hari ini ya. Ya jangan menghina orang yang ambil makanan dibersihkan dimakan gitu. Jangan, karena Rasulullah ya udah mengajarkan begitu ya. Ya Allah. Justru mereka itu yang membuang-buang makanan berlebih. Dia tidak bisa mengukur diri. Ini akan menutup keberkahan. Iya. Kayak puasa deh. Ya, sudah sih. Kalau puasa coba mau maghrib itu kita itu. Orang sangat luar biasa nafsunya. Bener, belanja semua makanan. Semua makanan, cilok dibeli, dawet dibeli, semua dibeli plastik. Dia makan cuma satu teh manis doang. Ini disimpan beberapa kali. Apa itu pekerjaan apa? Makan. Itu sebutin perbuatan setan. Akhirnya dibuang dan itu jadi makanannya sedih kalau kalian sedih. Dia akan meminta pertanggungjawaban apa yang kita perbuat. Lebih dalam. Jangan dikira nggak ada pertanggungjawaban, kata Rasulullah, dia akan kembali kepada pemilik roti tadi. Ya Allah. Perbuatan yang kelihatannya sepele tapi nggak sepele jadinya dampaknya ya kan, kita diminta pertanggungjawabannya ya Allah. Oke ya, terus apa lagi? Membaca basmalah, kemudian apa lagi? Ya, kemudian tetap dengan alhamdulillah. Ya makan, coba makan nggak boleh mubazir. Iya, misalnya kalau makan itu pakai tangan kanan. Kalau ada yang terbiasa makan pakai tangan kiri karena dia nggak bisa pakai tangan kanan. Kenapa? Gimana itu? Karena tangan kanannya luka. Ya ada masalah. Kalau tangan kanannya sehat masa iya sih nggak bisa. Karena kebiasaan aja sih kayaknya. Iya diatur lah, demikian rupa. Tangan kanan kenapa? Ini tangan kanan karena Rasulullah menunjukkan bahwa perbuatan makan dengan tangan kanan itu lebih baik. Kalau mau baik jangan nawar. Jangan nawar. Ini apa sih, bukan masalah kebiasaan, ini perintah Nabi.
Makanya kalau kita berdoa kan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na, ya Allah, ya Rasulullah, sami'na wa ata'na, saya mendengar, wa ata'na, saya taat. Saya laksanakan. Dengan laksanakan, mudah-mudahan ada keberkahan di dalamnya. Keren itu. Benar-benar. Kita nih kadang-kadang kita tuh terlalu nafsu ya, nafsu banget. Apa-apa berlebih, beli beras berlebih, beli ini berlebih untuk cadangan hidup. Nggak boleh, ayah. Nggak boleh itu. Kalau kita nyetok sebulan gitu untuk tapi nyetok itu dalam artian ya masih sewajarnya gitu. Ya nggak apa-apa, nggak boleh, kan bisa diukur gitu kira-kira. Sampai nimbun kalau istilahnya ya. Itu nimbun perbuatan setan itu. Itu yang nggak boleh ya. Iya, nimbun ini, wah stop. Iya betul. Itu karena Rasulullah SAW nggak pernah nimbun makanan. Jadi menurut Rasulullah, orang yang berkecukupan, orang yang kaya itu ukurannya makanan, bukan ukurannya fulus. Bukan ukurannya fulus, bukan ukurannya uang, bukan ukurannya jadi orang yang kaya itu ketika hari itu bisa makan, itu sudah kaya. Makanya ketika orang itu bisa makan dan masih ada yang bisa disedekahkan, maka itu disebut zakat. Maka orang wajib zakat itu ketika malam ini sampai malam besoknya masih ada cadangan. Kalau ada cadangan dia wajib jangan. Ukurannya makanan, to'am, makanya orang Arab disebut to'am. Makanya kalau saya nulis, saya ada buku sebenarnya Mbak. Saya tulis ini dalam bentuk serial, Magnetika Rizki. Magnetika Rizki. Jadi serial salah satu suluk to'am. Sebenarnya judul aslinya yang hari ini adalah suluk to'am. Saya minum dulu. Bismillah. Iya. Ya, pecinta serial, kita masih di obrolan kita ya dengan tema apa keuntungan memuliakan makanan. Lanjut Ayah. Jadi ini sesuatu yang baru kan, yang belum kita ungkap. Iya. Jadi gini, Rasulullah itu menganggap makanan itu orang yang cukup, bukan orang yang nimbun. Makanya tidak pernah Rasulullah nimbun makanan. Hari itu habis hari itu baru ajaran Rasulullah. Ada orang sok sunnah ini sok sunnah. Wah, gimana itu? Sunnah itu kalau macam jenggot sunnah, ini sunnah. Kalau mau sunnah semuanya dipakai semua dong perilaku Nabi. Nabi itu tidur nggak pernah pakai kasur. Kamarnya cuma segitu doang. Ya, lu praktekin ya, mau sunnah semua, gitu kan? Saya kan kadang-kadang dikatain, wah Pak itu nggak sunnah, kenapa nggak sunnah? Nggak ada jenggotnya. Saya kalau jenggotnya cuma 12 jari, saya bilang. Tapi kan ada sunnah banyak yang lain, misalnya sunnah yang lain tidak ada timbunan. Makan hari itu habis itu sudah cukup. Makanya ketika Rasulullah SAW mendatangi istrinya, ya Aisyah, pagi ini ada makanan apa? Kata Aisyah, nggak ada ya Rasulullah. Ya sudah, saya puasa. Artinya apa? Makanan itu cukup untuk hari itu sebenarnya. Tapi kan logika itu akan terbantahkan. Cukup itu tanda petik. Bagaimana? Itu kan bisa kalau kita ada standar ukurannya, kira-kira 1 bulan sekian bisa dipakai atau enggak. Makanya di dalam Islam itu tidak ada orang tidak punya. Semuanya punya. Punya itu dalam artian cukup. Maka standarnya adalah cukup. Yang berlebih cuma satu, kalau kita mau berlebih itu dalam hal sedekah itu harus berlebih. Iya ya, dalam hal sedekah diirit-irit ya. Dalam sedekah diirit, nimbun iya. Aduh. Itu nanti akan dikasih. Apalagi pas ditimbun tuh beras dibuang, nggak dimakan. Aduh. Allah karim, masih banyak orang butuh makan itu. Cobalah. Iya. Ini namanya suluk. Suluk itu adalah perilaku diri kita bagaimana menghormati dan memuliakan makanan. Iya. Makanya pahala terbesar sedekah itu adalah memberi makanan. Karena itu, misalnya nih, kalau hari Kamis atau apa orang berpuasa, Mbak. Orang berpuasa.
orang berpuasa itu akan tertransfer pahalanya kepada orang yang memberi, tapi tidak menghilangkan pahala si berpuasa tadi. Apa itu? Memberikan makanan kepada orang yang berpuasa ketika buka. Pahalanya dia ngajinya 1 hari dia dapat, puasanya dapat, perbuatan baiknya dapat 1 hari itu dia berpuasa. Jadi itu amalan cerdas, amalan cerdas. Sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Iya, itu sedekah makanan yang terbaik. Makanya begitu ada tamu juga makanan yang harus dikeluarkan. Ini jadi malu hari ini kita ya. Enggak, ini saya bukan ini. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ini perhatian buat kita semua ya. Makanya ketika ada tamu, hormatin tamu, memuliakan tamu itu plus dengan yang dimuliakannya. Apa itu? Apa yang terbaik yang bisa diberikan ini. Makanya Rasulullah pernah ditegur oleh Allah untuk melihat bagaimana seorang nabi yang menghormati tamu. Dalam sebuah Al-Quran katakan, wahai Muhammad, apakah engkau tidak membaca, tidak mendengar kisahnya seorang nabi yang hebat memuliakan tamu? Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Gimana tuh caranya? Nabi Ibrahim kalau memuliakan tamu dahsyat sekali, nggak tanggung, bukan cuwer yang keluar. Cuwer orang Banten. Yang cuwer apa ya, godoh gitu. Bukan hanya itu. Gimana? Ini yang datang malaikat. Menguji gitu maksudnya. Oh iya, namun malaikat berbentuk manusia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jawab mama itu. Sebentar ya, saya keluar sebentar. Dia pura-pura keluar ke belakang padahal nemuin istrinya. Istriku. Itu ada tamu. Kita punya kambing tuh yang enak tuh, kambing muda tuh, badannya dipotong. Disajikan setiap tamu begitu, potong kambing. Yang terbaik, yang terbagus, nggak tanggung. Kalau sini kambingnya tahu lah atau jadi apa yang dia punya yang terbaik. Makanya suruh belajar sama Nabi Ibrahim. Jadi nggak boleh juga kita tamu merepotkan yang tuan rumah. Makanya kita juga tahu nggak boleh ngerepotin. Makanya karena ini perintah, maka bukan masalah perasaan sebenarnya, tapi emang perintah Allah dan Rasulnya. Apa perintahnya? Hormati tamu. Apabila kita menghormati tamu, itu berarti kita sudah teruji keimanannya, iman kepada Allah dan iman yaumil akhir. Ini perintah. Saya bukan karena ulunya, bukan tamunya, bukan siapapun, karena ini perintah saya lakukan. Maka keberkahan itu akan. Jadi jangan memandang siapa tamunya ya. Siapa tamunya. Tapi kita harus karena perintah dari Allah dan juga perintah ya yang diajarkan oleh Rasulullah. Iya. Maka karena kalau memandang tamunya kan pasti ketika yang datang adalah orang yang berkelas, orang yang memang lebih tinggi derajatnya dari kita tuh sibuk gitu ya. Sibuk tuh, disiapin. Yang biasa-biasa yang tamu datang, udahlah, padanya aja lah. Air apa kayak gitu. air aja. Tapi itu luar biasa. Muliakan tamu itu mulia, dimuliakan dengan makanan yang mulia. Makanya kalau bab sedekah memberi kebahagiaan kepada orang lain jangan tanggung-tanggung. Aduh, gitu. Makanya jangan standar minimal kalau untuk membahagiain, standar maksimum. Full power gitu ya. Oke. Sama lagi ya? Ya, itu kan yang keempatnya ya. Yang keempatnya kalau makanan juga kita harus mengukur lah ya, mengukur. Seberapa kita akan habiskan itu menjadi penting. Jangan semuanya kita ambil. Keundangan ya. Kehajatan. Ya, kalau mau nambah ya nambah, cuman kan harus mengukur diri, jangan sampai ada yang terbuang. Makanya saya ajarin ke santri-santri saya, jangan berpikir kamu ngambil banyak nanti bisa dibuang, nggak, ambil secukupnya, kalau kurang tambah lagi, tapi harus mengukur. Makanya
dalam Al-Quran disuruh menghitung, gimana? mengukur diri kita. Iyalah, kemudian juga yang kita makan juga berlebihan itu dalam arti bukan hanya konteks jumlah, tapi kualitas. Banyak orang yang berlebih makannya cuma gorengan, tapi itu kan berlebih. Lebih apa? Minyaknya. Dampaknya gitu, efeknya maksudnya gitu ya. Iya kan, bukan hanya yang menyulitkan dan bikin susah badan kita sendiri. Berarti nggak toib, halal tapi nggak toib. Banyak orang yang tidak bisa menahan itu. Udah tahu misalkan penyakitnya mah, gitu ya. Ternyata yang dimakan adalah yang menyebabkan sakit mah. Ya. Itu berlebihan. Berlebihan. 1.000 itu udah tahu, ajar aja. Toib itu bukan hanya kualitas tadi dan jumlah tadi, tapi juga bagaimana makan itu kan dimasukkan ke tubuh kita nih. Itu benda asing yang masuk ke tubuh kita. Kira-kira ada manfaatnya enggak? Banyak yang enggak manfaatnya, tetap dilebok sama kita. Cewek. Karena dia suka sehajar. Nafsu ya. Nafsu. Akhirnya dia mabuk juga. Makan durian misalnya. Iya ya, langsung ke durian kalau jemput mabuk, durian makannya banyak gitu. Ya, tahu diukurlah kira-kira memabukkan enggak. Kalau memabukkan jadi bahaya kan. Tadinya halal, memabukkan ayam puyeng kita nggak bisa sholat. Jadi harus mengukur diri lah. Mengukur diri itu menjadi penting. Karena memang segala sesuatu harus mampu mengukur diri. Siapa diri kita nih? Pas nggak? Kita punya penyakit apa? Itu juga kalau yang nggak tahu punya penyakit kemudian dihajar itu juga 100.000, dia akan berlebihan. Ya nggak perlu lah. Toh kalau saya berpikir gini loh, makanan itu seperti apa ya? Rasanya kan cuma di lidah gitu. Benar. Enak itu kan di lidah. Makanya lidah kan ada rasa pahit, ada segala macam. Udah lewat, udah biasa. Yang terberat itu bagi kita bagaimana al-imsak tadi, menahan segala sesuatu secara berkecukupan. Makanya kalau kita mau ya harus cukup-cukup aja lah gitu. Kalau udah cukup gini ya sudah, kalau ada lebih kasih orang itu loh. Ini gampang enak dari hidup begitu kan, jadi apa yang menjadi semakin ada teori begini, semakin kita memberikan kepada seseorang, kita habiskan, akan datang yang baru gitu. Membuat pola begini agak sulit ya. Misalnya nih, saya supaya dompet saya isi, saya keluarin semuanya. Supaya isi lagi gitu. Mancing ya? Iya, sama dengan perut. Supaya bisa kisi perut, coba Mbak. Gimana caranya? Makan. Supaya kisi perut nih, supaya makannya enak kira-kira apa? Harus dikosongin dulu kan perutnya. Oh iya betul ya. Dasar paling dasarnya ya. Kalau dalam keadaan penuh mau seenak apa makanan nggak bakal kita makan ya. Aduh, saya sedang makan. Makan caranya gimana? Keluarin dulu di dalam perut. Ya kan, caranya gimana? Bisa olahraga, bisa segala macam, bisa aktivitas. Sama dengan rezeki kita, keluarin dulu karena ada hak orang lain di dalamnya. Karena ada mungkin itu adalah yang dibutuhkan bagi orang lain. Jadi memuliakan itu juga artinya bisa berbagi. Salah satu mungkin aja orang makanan ini pengen dimakan oleh seseorang mungkin. Makanya jangan kita lihat makanan itu menjadi sesuatu yang objek aja gitu. Objek termasuk gini, saya akan garis makanan yang enak kalau tamunya berkelas. Tapi kalau tamunya yang lain biasa aja lah. Ya juga begitu. Dari niatnya juga udah nanti dinilai dia ya. Iya. Saya ini cerita cerita real ya, story. Suatu saat saya ketemu sahabat lama gitu ya. Ini cerita. Sahabat lama itu secara ekonomi dia masih belum cukup. Dia tidak pernah makan di rumah makan. Tidak pernah. Dia cerita begitu. Dia tidak pernah. Suatu saat ketemu, kemudian saya ajak makan makanan di rumah makan Padang lah, biasa kan standar ya bawa makan Padang. Bagi dia itu tidak pernah makan rumah makan Padang. Ketika dia makan dia nangis. Bingung kan kita ya kan? Kenapa kamu nangis? Kurang, saya bilang. Enggak. Saya baru pertama kali makan di rumah makan Padang. Ya Allah. Sedih aku denger ya. Kemudian dia bilang,
kalau saya makan uang makan Padang, anak saya dan istri saya bagaimana? Dia juga harus merasakan ini. Bayangkan dia, saya sedih gitu aja. Ya udah kamu bungkus buat keluarga. Dia bungkus dan itu kejadian. Bayangkan dia seperti itu. Dia menjadi sangat luar biasa gitu. Pengalaman luar biasa. Cobalah mereka seperti itu, ajak pengalamannya. Kalau ada kawan yang nggak pernah masuk hotel, ajak dia masuk hotel. Bagaimana berenang di kolam renang hotel, misalnya jangan di kali mulu. Ajak dia sahabatmu itu. Dia kadang-kadang kita lupa kalau lagi hebat sahabat itu, lagi susah baru laporin sahabat. Wah, coba ngajak sahabat kita, mungkin ada yang nggak pernah kesini, ajaklah dia main, ajaklah dia ini. Bikin bahagia. Bikin dia bahagia, karena kita tidak tahu salah satu orang yang menyelamatkan kita di bumi ini supaya bahagia di akhirat itu adalah dua syafaat. Syafaat Rasulullah dan syafaat seorang sahabat. Jadi korelasinya di situ ya. Iya. Kebahagiaannya dia bisa mendatangkan kebahagiaan buat kita sendiri di akhirat nanti. Gini loh. Gimana tuh? Logikanya gini. Kalau kita membahagiakan satu orang, berarti kita membahagiakan satu keluarga besar. Walaupun yang menikmati dia. Iya. Misalnya saya ngasih uang ke sahabat saya, ini ada uang 1 juta. Saya senang. Tapi yang senang bukan saya doang, anak istri saya juga senang. Saya beli makanan, dia senang. Saya beli ini buat sekolah pun, buat anak-anak santri juga. Saya senang. Saya akan bahagia. Satu keluarga besar. Bukan hanya yang hidup, tapi yang mati dia. Leluhur akan sama, mudah-mudahan hebat banget. Dia akan bercerita kepada komunikasi yang lain. Dan efek lebih lanjutnya amalan jariah gitu ya. Iya, makanya kan kata sebuah ini ayat tuh, sayangilah yang ada di bumi maka yang di langit akan menyayangi. Yang di langit itu maksudnya di dimensi yang lain. Siapa dimensi yang lain? Yang nggak pernah kita lihat. Leluhur kita, keluarga besar kita, malaikat, semua yang di dimensi yang lain. Harus yakin itu. Yakin. Kalau kita membunuh menyakiti satu orang, itu berarti menyakiti satu keluarga besar. Makanya ka'annahu, kalau orang membunuh itu ka'annahu membunuh seluruh alam ini. Dia berpikir harus panjang ya. Berpikir harus panjang, karena yang kita satu bunuh itu dia punya komunikasi, komunitas silsilah gitu. Saya dibunuh misalnya seorang, yang dibunuh bukan hanya saya, anak saya, istri saya, anak-anak santri, bagaimana itu banyak yang terbunuh. Jadi kita harus membiasakan diri untuk berpikir, jangan menganggap sepele sesuatu ya. Nanam, kita nyabut pohon misalnya, jangan dikira kita menyakiti pohon itu cuma pohon itu yang sakit. Satu pohon yang lain punya komunikasinya sendiri. Maka kalau kita mau mencabut satu pohon, berarti kita sudah mencabut kehidupan pohon-pohon yang lain. Tapi ini nggak berlaku untuk yang kalau misalkan tanaman singkong misalkan kita cabut ya itu kan, mau buat dimakan ya, itu emang kodratnya kayak begitu. Oh, jadi yang artinya yang melampaui batas gitu ya. Tadi. Misalnya kalau kita nanam nih, nah, misalnya kita nanam satu pohon cabai, saya lakukan itu. Sedekah saya, karena sedekah saya itu nggak punya uang, tapi sedekah saya menanam. Saya kalau menanam berdoa, ya Allah saya tanam pohon cabai ini, bibit ini untuk sedekah saya. Mau dia tanaman itu mau jadi, mau dia saya nggak mau konsumsinya, itu nggak peduli bagi saya, karena yang dimakan cacing, yang dimakan burung, yang dimakan binatang, yang dimakan orang, itu menjadi sedekah saya. Kita menanam satu pohon, itu berarti menanam kehidupan. Ini kita berapa tanam itu jadi kehidupan, sangat luar biasa. Makanya kata Rasulullah, kalau di tangan kamu ada bibit, meskipun besok kiamat tanam itu, begitu mulianya makanannya. Ya. Kalau ada bibit makanan yang besok itu akan kiamat, dikabarkan lalu besok akan kiamat, di tangan kita ada bibit makanan, tanam itu. Karena atau gampang filosofinya gini, filosofinya kalau menanam satu kehidupan maka kita akan membangun kehidupan yang lain. Jadi luar biasa. Jadi babnya makanan ini
Kemana-mana. Banyak ya. Jadi makanan itu kan antara perbedaannya gimana ya? Antara yang didoakan dengan yang tidak didoakan. Jadi salah satu adab untuk memuliakan makanan kan dengan berdoa ya. Antara yang didoakan dengan yang tidak didoakan. Baik. Jadi gini ya. Turun ke bawah. Mohon maaf ya, ada iseng sedikit. Jadi gini. Bismillah, mendoakan. Itu kan kita sedang memberikan doa. Kalimah thayyibah. Seorang peneliti ini dari Jepang, itu tentang air. Ketika air itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, itu berbeda. Ketika air itu didekatkan dengan musik-musik klasik juga beda, didekatkan musik rock juga bisa, didekatin kepada siapa saja berbeda tuh reaksi kristalnya, dan itu dipoto langsung. Dipoto langsung. Kalaulah kita membaca basmalah, itu kalimat thayyibah, artinya kalimat thayyibah itu membacakan dengan asma Allah. Karena alam ini sebenarnya asma'nya Allah semuanya. Jadi, kalau kita dibacakan bismillah, makanan tadi itu akan mengandung heksagonal yang bisa memberikan keberkahan, kesehatan pada kita. Jadi bukan fungsinya untuk sekedar mengenyangkan, tapi bisa datang keberkahan nggak, manfaat apa nggak yang lain. Nah itu, makanya ketika peneliti orang Jepang tadi, ini kalau ini akan muncul namanya heksagonal katanya, dia akan berbentuk kristal segini tadi. Kayak jam-jam. Itu minuman, makanan juga sama. Makanan itu ada airnya. Apa makanan yang ada air? Semuanya ada air. Dari mulai dari air nggak? Iya, buat ini ada air. Iya, benar-benar. Iya kan? Ya, itu kira-kira. Iya. Makanya. Oke, jadi memang didoakan itu harus ya. Jadi memang tadi ada hubungannya ya. Ada. Antara secara ilmiah ya. Secara ilmiah berdampak untuk kesehatan kita. Dampak sekali. Apalagi kalau kita minta juga pada Allah, ya Allah, jadikanlah makanan ini menjadi keberkahan bagi saya. Jadikanlah makanan ini obat bagi saya. Jadilah minuman ini jadi obat bagi kalian yang sakit. Bacakan itu. Jadi cara berdoanya seperti itu ya. Begitu. Kita ajak ngobrol dulu. Iya, ngobrol atau di warung lah. Makanya kan dong, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Orang tua kita ngajarkan begitu. Barik lana Allahumma, ya Allah. Barik lana, berikanlah keberkahan apa yang saya dapat. Fima razaqtana, kemudian yang saya makan akan mendatangkan kelipatan-kelipatan rezeki. Wakina ada benar, jangan sampai makanan yang saya makan menjadi penghambat saya masuk surga dan masuk neraka-Mu, ya Allah. Ada benar, jangan hadap saya. Doa makan itu keren kalau kita bahas. Itu kalau doa makan kita bahas, misalnya fima itu ada fima di dalam dan di luar. Jadi bukan hanya di ininya. Fima itu makanan ini terbuat dari rangkaian yang panjang. Kita mendoakan fima rozaknya, kita mendoakan makanannya ini, siapa yang buatnya, siapa yang nanamnya, siapa yang ini. Didoakan namanya fima, itu panjang lagi kita doain. Kalau kita mendoakan salah satu orang, dia akan berbalik kebaikan pada kita. Misalnya saya mendoakan Bunda Resti sehat ya, rezekinya banyak. Bukan hanya Bunda Resti yang mendapat keberkahan tadi, tapi kita akan berbalik mendapatkan doa itu yang sama. Yang didoakan, doa yang untuk orang lain akan berbalik ke kita. Iya, kita makanan tadi itu dari petani, dari ini kan berdoa semua tuh. Masa kita di tangan kita nggak doa? Makanya fima rozaqtana, fima. Perjalanan rangkaiannya sangat panjang. Jadinya akhirnya dengan kita berdoa juga jadi mengkomplitkan gitu ya. Iya, kira-kira dan alam, reaksi alam dan semuanya. Oke. Kalau mencaci makanan, menghina makanan, dia akan memantulkan gelombang yang sama. Karena hidup ini semua makhluk itu memiliki gelombang. Dia memiliki memori. Semua ada memori. Menyerapnya akhirnya nggak baik juga buat kita. Nggak baik, namanya memori.
alam ini kan alam memori sebenarnya, alam informasi, jadi ada gelombang segala macam, dia akan terpapar alam itu. Makanya kan ketika kita di akhirat nggak ditanya badan kita kan, kamu sudah ngapain apa, yang ditanya siapa yang bersaksi di sekeliling itu. Kalau ada punya mobilnya bersaksi, berarti mobil menyimpan memori. Jadi ciptakan memori yang baik ya. Memori yang baik. Dengan memuliakan makanan. Nah, kalau orang-orang kita sebut dengan apa ya, aura ya gitu. Iya. Dia akan menyimpan memori itu. Oke. Ayah, ada banyak banget yang hal-hal yang kita nggak pernah pikirkan, jadi akhirnya jadi pemikiran kita buat hari ini tentang dari tema kita ini ya. Iya. Apa keuntungan memulai makanan. Closing statementnya nih ya nih. Terakhir dari tema kita hari ini. Baik. Memuliakan makanan itu bukan sekedar kita mengkonsumsinya, tetapi memuliakan makanan bukan hanya kualitas dan kuantitasnya. Memuliakan makanan itu kita berarti sudah memuliakan penciptanya, sebut makhluk. Kita memuliakan makanan berarti kita memuliakan sang pencipta, pembuatnya. Bukankah kita begini, kalau kita menghormati karya seseorang, memuliakan karya seorang, memuliakan juga orang yang buatnya tadi. Banyak seluruh alam ini ciptaan Allah, makhluk. Ketika memuliakannya berarti kita memuliakan sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ya. Ayah Haji, terima kasih banyak hari ini sudah memberikan ilmunya buat kita ya. Jadi dari apa yang sudah disampaikan Pecinta Surga oleh guru kita ya Haji Nur Shaleh Hasim, kita tahu ya kalau makanan itu tidak boleh disia-siakan, tidak boleh dicela, bahkan seharusnya kita muliakan. Dan Islam sangat menghargai sebuah makanan karena makanan dan minuman itu juga adalah rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan ya Pecinta Surga, obrolan kita hari ini semoga bermanfaat buat semuanya ya, dan pembelajaran kecil tadi yang ternyata dampaknya itu sebetulnya luar biasa. Itu jadi concern kita untuk kedepannya, bagaimana harus memuliakan makanan dan apa yang harus kita lakukan terhadap makanan dan adab-adabnya juga bagaimana. Terima kasih atas kebersamaan hari ini Resti dan Ayah Haji Nur Shaleh Hasim, pengasuh Pondok Pesantren Ashabul Fikri, pamit dari Ruang Dengar Semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ayah Haji ya.